Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Jauhar Nasar dan kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan, terutama kita akan membahas mengenai prospective analysis. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, pertama kita mulai dari definisi dulu. Apa sih sebenarnya prospective analysis itu? Nah, prospective analysis merupakan analisis yang digunakan untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, yang mana prospek perusahaan itu kan bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Nah, itu merupakan tujuan akhir dari prospective analysis yang dilakukan oleh seorang analis. Kemudian, jika kita melihat pada hierarki financial statement analysis, bisa kita lihat bahwa prospective analysis merupakan langkah terakhir dalam menganalisis laporan keuangan. Sebelumnya kan ada analisis industri, strategi, akuntansi, dan juga analisis keuangan. Nah, setelah itu semua dilakukan, baru kita melakukan prospective analysis untuk menilai prospek perusahaan di masa depan. Nah, prospective analysis itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada forecast, yang kedua adalah valuation. Nah, pertama tentang forecast financial statement. Forecast financial statement adalah proses untuk meramalkan akun-akun dalam financial statement di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa aturan ataupun pertimbangan dalam melakukan forecast financial statement. Yang pertama, forecast financial statement itu harus komprehensif. Yang kedua, itu cukup yang di forecast itu merupakan ringkasan financial statement atau condensed financial statement saja. Kemudian yang ketiga, itu menggunakan titik awal asumsi yang tepat. Yang keempat, itu memperhitungkan juga konsep sensitivitas dan juga skenario-skenario lainnya. Nah, yang pertama komprehensif. Apa sih yang dimaksud dengan komprehensif dalam forecast? Nah, maksudnya adalah komprehensif adalah mencakup ketiga items ini, operating items, non-operating items, dan juga financing items. Yang mana operating items itu mencakup NOFAT, kemudian ada net working capital to sales, kemudian juga ada operating fixed asset to sales. Sedangkan untuk non-operating items itu mencakup investment asset to sales, return on investment, dan juga NIPAT margin. Nah, sedangkan untuk financing items itu mencakup debt to capital dan juga average interest expense. Selanjutnya, tadi kan sempat disinggung condensed financial statement. Sebenarnya seperti apa sih condensed financial statement? Nah, di sini saya akan memberikan gambaran seperti apa sebenarnya condensed financial statement ini. Nah, ini untuk income statement, artinya bahwa tidak semua akun itu harus dijabarkan, tapi cukup ringkasan-ringkasan saja seperti net sales, COGS, gross profit, dan seterusnya. Sama halnya juga dengan balance sheet-nya, tidak semua akun harus dijabarkan, tapi cukup ringkasan-ringkasannya saja seperti cash, receivable, other current asset, dan seterusnya. Nah, selanjutnya PR kita adalah menetapkan titik awal asumsi yang tepat. Ada beberapa titik awal asumsi yang sering digunakan. Yang pertama ada sales growth. Sales growth itu behavior-nya cenderung akan kembali ke rata-ratanya dalam beberapa tahun. Sama halnya juga dengan return on equity, yang mana juga akan kembali ke rata-ratanya dalam beberapa tahun. Nah, berbeda dengan sales growth dan return on equity, earnings growth itu cenderung renewal atau tidak berpola, sehingga cenderung tidak dapat diprediksikan gitu polanya. Kemudian, setelah kita menentukan titik awal asumsi, kita harus menentukan dari mana informasi ataupun pertimbangan-pertimbangan untuk asumsi yang kita gunakan. Nah, itu ada dua langkah dalam memperoleh informasi atas dasar asumsi itu. Yang pertama itu memprediksi perubahan lingkungan bisnis dan makroekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan, yang mana terdiri dari makroekonomi yang berhubungan langsung dengan perusahaan, kemudian ada analisis industri dan strategi bisnis, dan juga analisis akuntansi. Langkah kedua adalah menganalisis pengaruh-pengaruh tadi, dari pengaruh makroekonomi, analisis industri dan strategi bisnis, dan juga analisis akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Apakah mungkin berpengaruhnya positif untuk prospek kinerja perusahaan di masa depan atau mungkin negatif. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, terakhir untuk forecast itu ada konsep sensitivitas. Konsep sensitivitas adalah suatu konsep yang menilai bagaimana pengaruh perubahan titik awal asumsi terhadap akun-akun pada laporan keuangan. Contoh, misalkan tadi titik awal asumsinya penjualan atau sales. Salesnya misalkan meningkat 10%. Nah, ketika sales meningkat 10%,
NOPAT-nya akan meningkat sebesar 5%. Nah, berarti kan sensitivitas dari penjualan terhadap NOPAT itu sekitar 5%. Nah, itu merupakan konsep sensitivitas. Di samping itu juga dalam forecast financial statement, analis juga tidak hanya terpaku pada satu skenario saja, tapi dapat mengembangkan berbagai skenario lain, seperti mungkin terburuk, terbaik, dan juga mungkin menengah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah valuation. Valuation, tadi kan kita bisa dibilang sudah memforecast financial statement. Nah, ada hasil forecast-nya kan. Nah, hasil forecast itu kemudian akan dikonversikan menjadi suatu estimasi nilai suatu perusahaan. Nah, proses konversi ini dinamakan dengan valuation. Sehingga definisi valuation adalah suatu proses konversi hasil forecast untuk menjadi suatu estimasi nilai ekuitas dari suatu perusahaan. Nah, ada beberapa metode valuation yang biasanya digunakan. Yang pertama ada discounted dividend model, yang mana mengasumsikan bahwa dividen sebagai nilai yang diterima oleh para pemegang saham. Kemudian yang kedua itu ada discounted abnormal earnings, yang mana abnormal earnings sebagai net profit dikurangi dengan capital charge sebagai nilai ekuitas yang diterima oleh para pemegang saham. Kemudian yang ketiga ada discounted cash flow, yang mana mengasumsikan bahwa future cash flow to equity yang akan diterima di masa yang akan datang itu akan menjadi nilai ekuitas dari suatu perusahaan untuk para pemegang saham. Nah, yang terakhir adalah valuasi menggunakan price multiples yang mengasumsikan bahwa market discount everything. Artinya, harga di market atau harga di pasar modal itu sudah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia untuk perusahaan tersebut. Sehingga kita dapat menggunakan perbandingan harga di pasar modal dengan beberapa indikator-indikator seperti misalkan sales, jadinya price to sales, atau mungkin dibandingkan dengan earnings, jadinya price to earning ratio, atau mungkin dibandingkan dengan book value, sehingga jadinya price to book value, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa dijelaskan mengenai prospective analysis. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Like, share, dan subscribe. Dadah.